Halo anak-anak ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali di tahun pelajaran yang baru ini. Hari ini kita akan belajar agama dengan tema Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita doakan Salam Maria dalam bahasa Inggris ya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Baiklah, sekarang mari kita mengenali diri kita masing-masing dengan terlebih dahulu mencari perbedaan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Nih, yang menjadi ciri fisik laki-laki adalah 1. Tubuhnya berotot. 2. Memiliki jakun. 3. Berjenis kelamin laki-laki. Nah, semua ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri khusus seorang laki-laki dan tidak bisa ditukarkan dengan perempuan. Jadi, ini merupakan suatu keistimewaan seorang laki-laki. Sekarang mari kita lihat ciri fisik perempuan. Kulitnya lebih halus, kemudian bisa mengandung, selanjutnya bisa melahirkan, dan bisa menyusui. Nah, anak-anak sekalian, ini merupakan ciri fisik perempuan yang istimewa. Ya, perempuan itu istimewa karena memiliki ciri khusus yang tidak bisa ditukarkan lagi dengan laki-laki. Jadi sudah ada ciri khusus tersendiri perempuan dan laki-laki. Sekarang mari kita lihat apa pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki pada umumnya. Kalau masyarakat menilai bahwa laki-laki itu lebih kuat, perempuan itu lebih lemah. Kemudian laki-laki itu harus sekolah yang tinggi. Perempuan tidak harus sekolah. Karena pada zaman dulu ada istilah bahwa perempuan itu di rumah saja ngurus anak. Nah, ini pandangan masyarakat tentang perbedaan perempuan dan laki-laki. Namun, ini adalah pandangan masyarakat zaman dulu. Puji Tuhan, sekarang sudah berubah. Pandangan itu sudah tidak ada lagi secara umum, namun di daerah-daerah tertentu di Indonesia masih ada pandangan masyarakat yang seperti itu terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kita lihat lagi ya, menurut pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Kita baca Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekarang, apa sih maksud dari bacaan kitab suci tersebut? Maksudnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah derajatnya, tetapi sama di hadapan Tuhan. Kemudian, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong, bukan untuk saling menindas, bukan untuk saling merendahkan, tetapi diciptakan untuk saling membantu satu sama lain.
Nah, sekarang bagaimana cara kita bersyukur setelah diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau laki-laki? Ya, yang pertama pastinya bersyukur melalui doa kepada Tuhan bahwa kita sudah diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, bekerja sama. Tuh, saling menolong tadi artinya bekerja sama. Kemudian menghormati orang tua dan guru kita. Selanjutnya yang keempat, bangga sebagai perempuan atau laki-laki dengan merawat kesehatan tubuh, meningkatkan keterampilan, dan mengisi hidup dengan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat bagi masa depan anggota gereja dan masyarakat. Mengapa kita harus bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Itu karena kita diciptakan menurut citra Allah, yang artinya manusia memiliki perilaku seperti Allah. Allah Maha Baik, maka manusia juga baik. Allah Maha Murah, maka manusia juga bermurah hati. Allah Maha Kasih, maka manusia memiliki belas kasih, dan masing-masing kita diciptakan memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain atau apapun di dunia ini. Nah, anak-anak sekalian yang terkasih, di dalam pelajaran ini kita harus bangga dengan diri sendiri ya, karena kita diciptakan istimewa dan memiliki keunikan tersendiri. Sekarang kita masuk ke dalam tugas pembelajaran. Kamu jawablah pertanyaan di bawah ini di dalam buku kamu, kemudian kirimkan kepada ibu guru melalui WA. Sekarang mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa kembali. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.